tadi ada saya tambahkan sedikit, apakah ibu-ibu yang masuk surga dapat bidadara? Ini apa namanya? Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan di surga itu isinya tidak hanya bidadari, tetapi juga wildanum mukhalladun. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Di dalam surah Al-Waqi'ah Allah mengatakan yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Kepada para ahli surga itu senantiasa beredar di antara mereka dalam jumlah yang sangat banyak wildanun mukhalladun. Wildan itu bahasa gaulnya terjemahnya berondong, mukhalladun itu abadi. Jadi ternyata ada anak-anak muda yang selalu muda yang menjadi penghuni surga dan tugas mereka menjadi para pelayan. Nah, tentu ya cara Allah memberikan kesenangan kepada laki-laki dan perempuan di dalam surga itu berbeda. Kalau laki-laki diberi kesenangan dengan bidadari dengan bentuk kesenangan yang juga disukai, maka perempuan di dalam surga ya dia mendapatkan banyak pelayan laki-laki, tapi tentu kesenangan yang diberikan tidak seperti yang kemudian diberikan kepada laki-laki terhadap bidadari. Wong itu cukup dikatakan dalam Al-Quran ya, kalau kamu pandang mereka, mereka itu seperti mutiara-mutiara yang bersusun-susun. Jadi para pelayan laki-laki ini ya, Masya Allah ya, mereka berbaris rapi, dengan penampilan yang indah, dan nonton aja itu sudah seneng, ngeliatin itu aja sudah seneng. Apalagi mereka itu bisa disuruh-suruh ngambilkan apa, menghidangkan apa, menyajikan apa, dan sebagainya. Itu yang dimaksud wildanum mukhalladun. Jadi kalau ada yang tanya, apakah di surga ada bidadara? Ada. Tapi tentu tugas pokok dan fungsi tidak seperti bidadari gitu ya. Itu yang kemudian kita bisa jawab. Kalau ada seorang istri, suaminya meninggal, lalu dia menikah lagi atau tidak menikah lagi, seperti apa sih hukumnya? Di dalam pertanyaan pernah diajukan oleh Ummu Salamah, karena beliau dulu kan menikah dengan Abu Salamah, kemudian ketika Abu Salamah gugur, menikah dengan Rasulullah SAW. Kan Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, nanti wanita seperti kami yang menikah dengan lebih dari satu suami di dunia, di akhirat suaminya siapa? Kan beliau bertanya. Maka Nabi SAW menjawab, nanti wahai Ummu Salamah akan dipersilahkan untuk memilih, dan pasti wanita solihah itu memilih laki-laki yang paling baik akhlaknya. Nah, kemudian ada yang membedakan antara suami pertama itu bercerai atau suami pertama meninggal. Kalau yang disabdakan Rasulullah ini kan tentang Ummu Salamah, suami pertama meninggal, menikah dengan suami kedua. Maka wanita solihah ini dipersilahkan memilih mana yang akhlaknya paling baik. Nah, bagaimana kalau suami pertama bercerai, kemudian dia menikah dengan suami yang lain? Maka ada hadis lain yang kemudian berbunyi, dia akan memiliki suami di surga, yaitu suami yang terakhir. Itu ya, itu dalilnya begitu. Demikian Allah.